Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara para mahasiswa Universitas Bilalodra Indramayu ya, Unwir, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum ya. Izinkan ya, pada kesempatan ini Bapak Soeharto Suwondo ya, yang juga sebagai pengajar, yang sampai saat ini masih sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bilalodra Indramayu ini, untuk menguraikan ya, atau menjelaskan lah ya, ataupun apa ya, membahas lah ya dari materi etika dan tanggung jawab profesi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua. Kita tentunya ya katakanlah sudah hafal lah ya, atau sudah mengetahui ya, bahwa apa namanya itu istilah etika. Istilah etika ini kan berasal dari bahasa Yunani ya. Yang kita kenal bahasa Yunani itu adalah ethos ya. Yang secara etimologis ya. Secara etimologis itu memiliki arti kebiasaan ya. Bisa juga sebagai kepribadian ya, atau juga bisa sebagai suatu karakter. Jadi etika ya, itu bisa diartikan sebagai tingkah laku atau sifat karakter. Nah, yang tentu karakter yang baik ya dari seseorang ya terhadap lingkungannya. Nah, sedangkan profesi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang kita kenal dengan profesio. Itu mempunyai dua pengertian. Mempunyai dua pengertian, yang satu dengan pengertian sebagai suatu janji ya, atau suatu ikrar ya. Dan yang kedua adalah suatu pekerjaan. Ya. Jadi dalam artian yang sempit ya, profesi ini berarti suatu kegiatan yang dijalankan itu berdasarkan keahlian ya, berdasarkan keahlian tertentu, dan sekaligus tentunya dituntut untuk mencari ya untuk mencari kaidah atau norma sosial ya yang baik ya. Ini maksud norma sosial yang dengan baik tentunya ya. Nah, jadi di dalam pengertian yang luas ya, maka profesi ini juga merupakan suatu upaya untuk memperoleh satu nafkah ya, yang dilakukannya itu melalui suatu keahlian tertentu ya. Jadi etika profesi ini ya bisa diartikan sebagai satu pedoman hidup seseorang ya, seorang karyawan katakanlah ya, untuk memberi pelayanan ya, pelayanannya yang secara profesional kepada siapa? Kepada masyarakat atau konsumen. Nah, jadi di dalam hal ini dapat dilakukan dengan dengan keahlian ya, dengan keahlian ataupun juga bisa dengan keterampilan ya, bahkan pengetahuan ya, sehingga karyawan tersebut ya, dapat senantiasa bertanggung jawab gitulah ya. Nah, etika profesi ya, etika profesi ini juga
berhubungan ya berhubungan langsung dengan masyarakat ataupun konsumen, dan konsep ini ya, konsep ini pun ya harus disepakati juga ya, harus disepakati juga oleh para karyawannya atau para pekerjanya gitu ya, yang terlibat langsung tentunya ya, di dalam pekerjaan tertentu. Contoh misalnya seorang dokternya, atau juga ada suatu perawat ya, ada wartawan, guru, dan profesi lainnya lah ya. Nah, jadi di sini inti dari etika ya, inti dari etika profesi itu adalah sistem, kan gitu ya. Ada suatu sistem ataupun norma, kaidah ya, tertulis ya, dari satu peraturan profesional ya, yang jelas ya, menyatakan apa yang baik dan apa yang tidak benar bagi suatu pekerjaan karyawan. Atau ya, dengan kata lain, etika profesi itu berperan besar ya, perannya itu sangat besar di dalam pencegahan dari penyalahgunaan ya tadi ya, penyalahgunaan profesinya ya dari karyawan itu sendiri. Nah, etika profesi juga mempunyai suatu kode etik ya. Kode etik ini yang disebut kode etik profesi ini pun ya merupakan satu sistem juga ya, merupakan satu sistem norma ya, ataupun nilai ya, atau aturan ya, untuk apa? Untuk menegaskan baik atau tidaknya suatu tingkah laku atau suatu perbuatan. Nah, kode etik ini menyebutkan juga daftar hal baik dan yang buruknya yang dilakukan ya, serta memberikan satu alasan ya, antara yang benar dan yang salah. Nah, jadi dengan demikian seorang karyawan itu bisa membatasi ya, bisa membatasi diri ya, ya, di dalam berperilaku ya, sehingga tidak merugikan ya lingkungan sekitarnya tentunya. Ya. Pertanyaannya ya, sekarang ini lalu apa gitu? Lalu apa pentingnya etika profesi di dunia kerja ini? Ya. Nah, tentu saja pentingnya bisa menjadikan satu panduan di dalam di dalam melakukan tugas ya, dan kewajiban ya, yang menyangkut dengan orang lain atau dengan pihak lain, kan gitu ya. Jadi sebagai panduan lah, bisa dijadikan sebagai panduan. Nah, juga bisa dengan adanya etika profesi ya, tentu saja mereka tidak akan sewenang-wenang, tidak akan semena-mena di dalam di dalam melakukan tugasnya. Nah, oleh karena itu etika ya, ini sesungguhnya penting ya. Etika ini sesungguhnya penting karena apa ya? Karena berfungsi untuk ya melindungi orang yang tentunya yang memiliki profesi agar tetap berada di jalan yang benar ya, dan senantiasa menjadi profesional gitu. Nah, kita bisa bayangkan apa jadinya andai kata dunia ini jika tidak ada etika profesi. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada etika profesi dunia ini. Ya, maka tidak dipungkiri ya, tentunya dunia
akan liar, ya. Artinya di dalam arti dunia akan liar itu artinya ada kecenderungan lah bagi orang, ya, siapapun ya dalam konteks profesi ini, ya, ya tidak akan saling menghargai, ya, tidak akan saling menghormati gitu, ya. Nah, sehingga terutama di dalam apa nah itu pada profesinya, ya, tidak menghargai pada profesinya itu yang apa itu yang berkaitan dengan, terutama yang berkaitannya dengan kemanusiaan, ya. Contoh misalnya apa, misalnya seorang dokter lah, ya, katakan yang muda, ya, kita yang seorang dokter saja lah, ya. Nah, kalau seorang dokter, ya, tanpa adanya etika profesi, ya, bisa jadi, ya, tidak melakukan tugasnya sesuai dengan SOP-nya, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian cenderung tentunya atau ada kesempatan, ya, untuk melakukan yang tercela, yang tidak baik, yang melanggar, ya, seperti misalnya melakukan aborsi, ya, ataupun juga apa yang kita sebut dengan malpraktek gitu, ya. Nah, oke, barangkali untuk kali ini kita sudahi dulu, ya, pembahasan etika profesi ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjut lagi, ya, dan akan lebih kita dalami, ya, terutama yang nanti bagaimana dengan prinsip-prinsip tanggung jawabnya kan gitu, ya. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.